suami aku lebih tepatnya kayak ini belum pacaran tapi udah dikenalin jadi harus pacaran. Iya, lebih ke beban ya say. Ya, kalau Ibu mau gua mundur udah- nggak bisa. Ibu aku udah Iya. WhatsApp kamu, Iya, udah kamu mengajak nggak bisa nonton. Kamu nggak bisa kemana-mana. Pinter ya Pinter loh. caranya. Tapi aku tuh tujuannya mungkin ibu sekarang juga udah ngerti sama mama gitu. Karena kita tuh aku sama Rama pengennya kalau bisa membahagiakan orang tua sih. Pas dari kecil itu anak-anakku tuh udah kalau misalnya dia jatuh sakit terus suami aku kayak ya nggak apa-apa, nangis aja. Oh boleh ya sedih. Jadi dari kecil dia tuh kalau mengungkapkan kata-kata itu dengan emosional dia. Misalnya kayak aku pulang terlambat dia kayak, Bu aku kecewa banget sama ibu. Satu-satu aku kembalikan gitu. Kayak kredit card balik, uang jajan balik. Yang terakhir adalah kita kembaliin mobil saat itu. Halo Bun Besti, welcome back to Tubiana. Sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, subscribe, dan share semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini aku kedatangan celebrity mom yang cantik dan bikin kita iri banget karena punya ibu mertua idaman. Kita sambut dia, Merdianti Octavia. Hai, halo. Hai Merdi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ya Allah, seru banget loh ini tentang hubungan dengan mertua yang kita bahas ya. Aku baru tahu ternyata kamu tuh sempat menjadi model gadis sampul tahun 2010. Betul. 2010. Kebetulan udah 14 tahun yang lalu ya. Iya loh ternyata ya. Iya kan? Ya kan? Kita dulu ada fotonya. Astaga. Iya loh, 14 tahun yang lalu menjadi iya. gadis sampul. Betul. Gimana awalnya kamu tuh bisa menjadi seorang model? Sebenarnya aku bukan model yang catwalk fashion show gitu sih. Memang lebih ke model photoshoot majalah karena awal mula karir itu kan ikut gadis sampul kan. Jadi ya modelnya di situ foto-foto di majalah gadis sama di Femina Group saat itu. Oh gitu, 14 tahun yang lalu. Betul. Tapi dari kecil emang pengen jadi model apa gimana? Sebenarnya enggak, maksudnya enggak, belum yang kayak pokoknya dari kecil mau jadi model. Jadi tuh ada sejarahnya. Jadi waktu itu aku punya saudara jauh. Aku waktu itu masih SD kelas 6, aku inget banget. Di depan sekolahku itu ada kayak tukang majalah gitu. Terus sepupu jauh aku ini dia menang gadis sampul saat itu. Jadi mukanya dia tuh ada di sampul majalah, cover majalah saat itu. Terus aku merasa kayak aku tuh pengen banget lagi foto jadi sampul majalah kayak gitu. Nah di situ kelas 6 SD aku bilang ke mama, aku pengen mau ikut gadis sampul. Terus mamaku tuh belum bisa karena umurnya belum cukup kan. Gadis sampul tuh aku agak lupa deh umurnya tuh ada pokoknya ada minimum sama maksimalnya juga gitu. Di waktu SD belum bisa, jadi waktu itu aku tuh ikut gadis sampul di kelas 2 SMA. 2 SMA ikutan gadis sampul. Aku 3 kali ikutan. Serius? Yang pertama gagal, yang pertama masuk jadi unggulan, aku inget banget tuh. Terus aku coba lagi masuk semifinalis, tapi nggak masuk jadi finalis. Yang ketiga ngotot tetap nyoba lagi, akhirnya masuk jadi finalis gadis sampul 2010. Alhamdulillah akhirnya ya. Tapi kan dulu zaman dulu tuh gadis sampul ini banget, apa namanya, persaingannya ketat banget. Karena kan banyak banget ya zaman dulu, apalagi bener. kayak ajang kayak gitu kan dikit banget ya. Kalau sekarang udah banyak ya. Iya. Dulu kayak gadis sampul tuh kayak wow gitu. Iya benar. Aku pernah ikutan 2006. Oh ketemu harusnya kita Kak. Enggak, aku enggak lolos. Kak, kurang otot kali, aku 3 kali loh. Kayak udah, Iya kan? nah, udah deh, cuman kayak apa sih 60 besar gitu ya? Iya unggulan. Apa keberapa lah gitu, nggak tahu, lupa udah gitu. Ah udahlah saya, kita kayak udah deh ya saya gitu ya. Udahan kayaknya melihat tinggi badan juga kayaknya ya udahlah gitu ya, lupakan lah ya. Udahan gitu. Nah masa kecil kamu tuh kayak apa sih kalau boleh ceritain? Masa kecil aku ya, aku tuh terlahir dari keluarga yang sederhana sih Kak. Jadi mamaku itu seorang guru, papaku wira swasta. Tapi walaupun apa ya, kayak tidak bergelimang harta, tapi memang keluargaku tuh tipe yang hangat. Tapi mamaku tuh dari kecil memang gak pernah ngajarin aku pekerjaan-pekerjaan rumah, itu dia masalahnya ya kan. Betul. Tapi dia tuh mengajarkan aku dari kecil nih kayak bahwa perempuan tuh harus mandiri, terutama secara finansial kayak jadi nggak boleh bergantung sama siapapun, even itu orang tua aku. Jadi aku tuh dari aku kecil, pas aku emang dari SD pengen ikut gadis sampul, mamaku tuh udah menerapkan bahwa nanti kalau kamu ikut gadis sampul, kamu tuh bisa punya karir sendiri, kamu bisa
earn money dari situ. Jadi aku tuh dari kecil tuh bener-bener di-train untuk mandiri gitu, terutama secara finansial. Berarti didukung ya kamu ikutan model-model itu. Tapi ini katanya kamu selain jadi model, kamu juga sering bermain acting di berbagai sinetron. Aduh. Wow! Sejak kapan kamu mulai karir sebagai aktris? Ya sebenarnya kebuka pintunya itu gara-gara ikut Gadis Sampul kan. Pas ikut Gadis Sampul, terus di tahun yang sama aku tuh waktu itu iklan TVC gitu. Terus lama-kelamaan pintu juga lumayan terbuka. Aku sempet main FTV juga, terus main sinetron. Tapi terakhir tuh aku main sinetron 2018 sebelum nikah sama film terakhir. Jadi filmnya pertama dan abis itu nggak main film lagi. Karena menikah. Karena menikah. Langsung punya anak abis itu. Langsung punya anak. Jadi tertunda. Jadi Sekarang udah bisa lagi berarti. Iya sih. Udah mau mulai lagi. Pengen sih ya, insya Allah kalau ada lagi. kesempatannya kan kenapa enggak gitu. Karena kamu juga enjoy kan ngejalanin itu, seneng. Iya seneng sih Kak. Nggak mungkin deh kayaknya kalau aku tuh tipe orang yang harus seneng dulu di kerjaan. Kalau enggak pasti stres kalau nggak suka di satu pekerjaan gitu ya. Kan model udah, aktris udah. Nah ada lagi nih di media sosial kamu juga aktif menjadi content creator. Banyak banget loh semuanya. Kamu pengen fokus kemana kalau boleh suruh pilih? Aku kalau buat saat sekarang ya karena sebenarnya kan terakhir syuting tuh 2018. Nggak mulai syuting lagi karena mikirin anak sama suami kan. Sebenarnya suami aku tuh tipe yang boleh-boleh aja, tapi aku tuh mikir kadang kan anakku ini masih di golden age kan. Kalau aku tinggal tuh aku kayak ngerasa ada tanggung jawab yang aku tinggalin. Jadi kalau ditanya mau pilih yang mana, aku pilih kerjaan yang memang waktunya fleksibel, di mana aku bisa ngurus anak, suami, apalagi ada mertua aku sekarang, ada mamahku. Jadi pengen semuanya dikerjain. Kan ibu pasti kayak gitu ya. Benar, tapi pengennya nggak menyita waktu banyak gitu ya, karena ada anak udah beda ya betul sih. Yang fleksibel sih sebenarnya, kayak bisa aku atur gitu. Iya benar. Apalagi yang pengen kamu coba dalam waktu dekat selain model, aktris dan beauty content? Jadi hosting kayak mau jadi host. Tapi jangan di sini nanti kursi kita tergeser. Ya, pengen nggak jadi host tapi? Pengen. Sebenarnya udah pernah dulu. Oh, udah pernah. Aku tuh pernah jadi ini Kak, host Katakan Putus, kamu tau nggak acara itu? Oh tahu lagi. Iya, yang tahu kan? Tahu lagi. Zaman dulu. Iya, waktu itu pernah jadi. Oh dia udah duluan terbang, udah jam terbang duluan. Tapi kan nggak lanjut lagi habis 2018 itu. Karena menikah itu ya. Udah cukup. Tapi gitu. pengen lagi jadi host. Kalau ada kesempatan why not ya kan Kak? Iya benar, semuanya kita ambil lah ya pekerjaan di luar itu ya. Iya. Semakin ada kesempatan kita ambil, kita raup semua semuanya kan, yang penting halal gitu kan. Benar. Ternyata udah loh dia menjadi host. Ini udah aktris, udah model iya, hosting iya. Influencer iya. Tapi kalau semuanya aktris kayaknya masih jauh ya. Tapi sinetron kan gitu kehitung ya. Kehitung kan berakting. Iya. Weh, kenapa kamu mengambil pacarku? Iya, deng. Iya lagi kan kayak deng gitu. Betul lagi kayak gitu ya kan. Tahan tapi lama banget matanya gitu. Kayak wow gitu. Nah kita ngobrolin soal kedekatan Merdi dan ibu mertua, Ibu Dewi Yull. Lagi rame diperbincangkan di media sosial banget ini. Seperti apa kedekatannya? Kita lihat TBH News berikut ini. Masya Allah, so sweet banget loh. Masya Allah, dipijitin gitu. Itu lagi kerja bareng apa gimana? Iya itu lagi, jadi syuting sama ibu. Tapi aku udah ngabarin kayak, Bu aku kayak rada gak enak badan deh dari pagi gitu. Terus itu pas udah selesai syuting, kebetulan badanku tuh agak demam. Terus tapi itu kan waktu itu syutingnya tuh sama ada temennya ibu juga kan, penyanyi juga. Jadi pas mau ajak ngobrol, terus ibu tuh kayak sebentar ya, ini anakku lagi gak enak badan, aku harus pijetin dulu ya gitu. Allah, Masya Allah baik banget. Iya, akunya lagi kayak diem gitu. Pantesan kayak leles iya, itu gitu ya. Demam itu saat itu. Terus ya Allah, ibu pijetin aku kayak, jadi aku sama suami aku tuh percaya banget. Kadang kalau kita sakit, kita tuh suka minta doanya ke ibu atau ke mamahku. Kayak, Mah doain ya aku lagi gak enak badan. Nah ibu tuh juga, apalagi kalau ada ibu, jadi ibu tuh langsung kayak, kok bisa ibu pijetin. Dan yang nextnya itu kan aku pulang tuh, itu dari perjalanan dari daerah Tebet deh kalau gak salah, sampai ke rumahku di Bintaro kan. Itu ibu tuh full di mobil pijetin aku. Kalau ibu bilang ibu harus terapi biar kamu nggak sakit gitu. Jadi aku tuh benar-benar kayak di mobil sama ibu sambil diajak ngobrol, sambil dibacain doa gitu. Masya Allah. Apa rasanya punya mertua kayak begitu? Karena nih ya itu sebuah rezeki loh, punya mertua yang seperti itu. Nggak semua orang memiliki rezeki seperti itu gitu ya. Jadi orang pasti kayak
Karena Masya banyak Allah, yang tabarakallah. sirik-sirik gitu kan kayak ih mertuanya baik banget Ya gitu. Masya Allah, tabarakallah, aku juga takut Apa sih coba sebenarnya. rasanya coba punya mertua seperti itu sayangnya, perhatiannya? Rasanya bersyukur sih Kak. Jadi kadang kalau namanya perempuan, apalagi aku dari kecil kan bekerja gitu. Kalau melihat pas punya anak kayak banyak ya hal-hal yang belum gue capai. Kayak tapi kalau aku melihat Allah kasih rezeki aku yang bukan cuma uang gitu. Kayak mertua aku tuh sayang sama aku. Mertua aku tuh juga sayang banget sama mamahku. Masya Jadi Allah. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi kita bertiga tuh kalau pergi bareng. Jadi aku kalau misalnya Seru melihat amat. itu jadi kayak bersyukur. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh nggak achieve hal yang lain gitu. Tapi Allah kasih rezeki yang menurut aku tak ternilai harganya Iya sih. benar. Dia suka pergi bertiga gitu. Iya. Lucu banget. Suka pergi bertiga. Kadang mereka kalau misalnya suka kayak gosipin aku sama suami aku berdua. Anak Udah aku tuh bestie. ya gitu ya. Iya. Iya anak aku juga gitu ya. Iya. Enggak, Lucu dia loh. enggak anak aku, dia si Merdi dan si Rama. Jadi Oh, lucu dua-duanya ya? udah sama. Emang si Merdi udah gitu, yang satu ya belain ibu, belain aku, yang mamahku belain suami aku. Jadi apa namanya? Silang. Iya, kayak anak Menyilang. mamaku tuh kayak si Merdi tuh emang keras juga orangnya, Bu. Si Rama tuh juga. Jadi kayak gitu. Silang, saling silang. Ih, seru banget sih. Bisa Mereka gosipin tuh kayak anak gitu. orang itu seru ya. Iya, oh kayak kemarin ibu udah bahas sama mama. Loh, kapan? Ya di telepon gitu. Oh, oke. Seru Bergosip banget. di belakang kita. Pertama kali ketemu sama ibu tuh gimana kenalannya? Pertama kali aku inget banget lagi waktu itu aku belum pacaran tuh sama suami aku, tapi udah dibawa ke rumah gara-gara dia graduation S2 waktu itu. Ibu baik banget sih waktu itu, pas udah gitu pas buka rumahnya bukan ibu doang tapi keluarga besarnya dia ada di situ. Ada di situ. Apa rasanya? Ya kakak paham kan? Kayak kaki mau copot gitu ya. Oh kayak, aduh ini lepek gak ya rambut gitu, gue dempul gak sih gitu kan. Pasti ada perasaan Apa yang salahnya dari gue iya, ya gitu ya. Iya gitu. Tapi ibu tuh benar-benar merangkul aku banget sih. Dari pertama kali ketemu tuh ibu ngasih tahu bahwa kayak aku adalah orang yang hangat gitu. Karena setelah itu ibu minta nomor aku, terus ibu kontak aku kayak sayang kita nonton yuk gitu. Jadi dia yang approach aku. Seru banget. Iya. Ya Allah. Luar biasa sih, Luar Masya Allah, biasa, tabarakallah. Masya Allah. Tapi pas dikenalin itu berarti belum pacaran malahan ya? Belum pacaran. Betul. Oh gitu, jadi pas udah pacaran udah enak dong? Jadi suami aku lebih tepatnya kayak ini belum pacaran tapi udah dikenalin jadi harus pacaran. Iya, lebih ke beban ya say. Ya, kalau Ibu mau gua mundur udah- gak bisa. Ibu aku udah Iya, WhatsApp kamu, iya, udah kamu mengajak nggak bisa nonton. Kamu gak bisa kemana-mana. Pinter ya Pinter loh. caranya. Mungkin bisa diikuti sama bestie-bestie nih, yang cowok-cowok yang nonton. Mungkin sebelum pacaran kenalin dulu orang tuanya, di WhatsApp sama orang Betul, tuanya. Jadi betul. ceweknya gak bisa ngapa-ngapain Nggak bisa lagi ngapain, ya kan? Iya lagi. Dan netizen pun banyak yang memuji parenting dari mertua kamu. Manggilnya ibu tadi ya. Kalau ke mama, ibu kamu manggilnya apa? Mama, Mama. Jadi ibu sama mama. ibu sama mama. Sampai banyak yang bilang Ibu Dewi Yul tuh mertua idaman. Masya Allah, Tapi dari tabarakallah. kamu ada gak sih cara parenting Ibu Dewi Yul yang awalnya mungkin kurang sesuai sama kamu? Parenting agak lupa sih, tapi menurut aku dalam sebuah rumah tangga tuh Iya. pasti ada yang nggak sesuai, Iya, iya, pasti benar. ada yang nggak satu jalan. Tapi ketidaksesuaian itu tuh kadang ibu tuh ngerti bahwa aku tuh punya cara parenting aku sendiri. Jadi misalnya hal apa ya? Oh gini deh, misalnya kalau malam-malam nih kan mertua aku suka banyak snack di rumah Oh iya. Oh sama. dan gula-gulanya itu. Jadi tiba-tiba anak aku kayak kalau di rumah nenek itu kan bebas ya. Anak aku kayak pokoknya aku mau itu. Terus jam 9 tapi kan kayak udah harus waktunya tidur. Iya. Nah mertua aku tuh nggak bisa kalau ngeliat cucunya nangis. Jadi kayak udah sayang nggak apa-apa. Tapi aku Terjadi ya. terjadi, tapi aku selalu kasih penjelasan, Bu, ini tuh gula, udah jam 9, udah waktunya tidur. Nanti kalau ibu kasih dia nggak akan tidur sampai jam 12. Oh ya udah kalau gitu nurut sama ibu gitu. Saling menghargai jadi Iya, ya benar, si benar. parentingnya saya Iya, mungkin namanya nenek-nenek mah sama. Ibu aku juga gitu. Iya. Kalau nangis, alah karunya tuh dong itu nangis kita kasih aja, gitu iya. kan. Tapi ada banget dikasih di belakang aku juga ada banget. Iya, kadang-kadang kalau dipelototin sedikit ngaku baru Iya, kan. tapi ya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Tapi awalnya ibu tahu kamu tadi apa nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Kamu ngomong nggak? Betul, ngomong. Terus gimana kata ibu? Tapi itu sebenarnya ngomongnya bukan pas pacaran. Jangan dulu kita buka. Kirain pas, halo bu saya Mary saya nggak bisa mengerjakan pekerjaan Itu langsung rumah. kayak thank you. Next. WhatsApp-nya gitu nggak ya. jadi. Nggak jadi. Enggak, bukan Kak. Itu pas dilamar. Udah lebih yakin lagi langkah Iya. pasti ya baru mengaku. Baru mengaku. Itu Pinter pas- juga, benar. Iya kan?
pas lagi meminta aku sama orang tua aku saat itu mau melamar, terus akhirnya aku ngaku aja deh mendingan daripada kan. Tapi ternyata memang mertua aku tuh masya Allah tabarakallah sih, memang orang yang sangat open minded dan kayak itu dia bilang kayak gitu, tos sama aku juga nggak bisa gitu. Oh alhamdulillah, ya Allah bersyukur banget. Masya Allah, Untung nggak kayak belajar kamu gitu iya, kan? ya aku berharapnya kan, ya aku udah ekspektasinya aku akan digituin dan aku Iya. bakal bilang siap aku akan belajar gitu. Ternyata kayak ya udah deh gitu. Alhamdulillah deh sama Alhamdulillah deh gitu ya, ya sama, udah deh iya. gitu. Tapi apa yang kamu pelajarin dari Bu Dewi Yul as a mom? Tapi kamu terapin juga akhirnya ke anak-anak kamu? Sebenarnya banyak banget sih, terutama ibu tuh tipe ibu yang percaya banget sama anak-anak. Kayak gimana? Jadi ibu tuh tidak pernah memaksakan kehendaknya ibu ke anak-anak. Contoh nih, suami aku tuh pernah kuliah, terus tiba-tiba memilih untuk berhenti karena mau pindah kuliah. Terus ibu tuh kan udah sayang ya, udah 2 tahun kuliahnya. Terus ibu tanya, ternyata kayak dia punya alasannya. Terus ya udah nggak apa-apa, ibu percaya. Dan kepercayaannya ibu itu yang ngebuat suami aku tuh menjadi orang yang seperti sekarang. Akhirnya dia waktu itu pindahnya ke UI, Kak. Oh Masya Allah. Jurusannya hukum, terus langsung lanjut lagi S2 notariat. Jadi kepercayaannya ibu itu nge-boost confidence-nya suami aku sih. Tapi susah loh ya menjadi seorang ibu yang seperti itu ya. Maksudnya Betul, susah, kita kan susah. selalu ngerasa kita sebagai ibu tuh Tahu yang gua terbaik. tahu deh yang Yes, terbaik buat benar, lo benar, gitu. Jadi benar. untuk kayak apa ya, ikhlas ngerelain anak memilih, Iya. menentukan pilihannya dia tuh kan Iya, nggak susah, mudah. nggak mudah. Setelah jadi ibu ngerasa kan ya baru Iya, ya, kalau dulu mungkin ngerti kayak banget. gimana aku aja, Iya, aku iya, yang tahu iya, diriku iya. gitu kan. Iya. Jadi kalau udah 2 tahun lagi itu sekolah. Udah 2 tahun sekolah. Jadi kan 2 tahun lagi selesai, udah setengah jalan. Iya udah setengah jalan, so kalau baru 6 bulan gitu kan masih ada deh gitu ya. Jadi rasa percaya itu sih aku sedikit-sedikit juga belajar gitu, walaupun susah kalau nerapin bener-bener kayak Bener. percaya banget, tapi ya seenggaknya aku mengarahkan apa yang dia suka. Kalau nggak suka ya nggak usah dijalanin, kalau suka ya aku support gitu. Terus yang kedua tuh ibu selalu minta maaf sih sama anak kalau salah, dan ke aku pun kayak gitu juga. Sama. Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, gue mah suka pengen nangis gitu-gitu tuh loh. Oh Iya. jadi hostnya pengen nangis Iya, gimana sih? emang. Harusnya kan bintang tamunya yang nangis ini Iya, maksudnya. emang. Maksudnya, Betul, iya. betul. Oke terusin. Iya gitu. Jadi aku tuh agak kaget sih waktu itu. Ada satu kejadian, aku tuh lagi ngobrol gitu sama ibu, tapi emang aku tuh orangnya kan lumayan sensitif. Jadi aku sama ibu tuh hubungannya, kita tuh punya boundaries gitu loh, Kak. Ada waktu itu ibu bahas, terus aku tuh merasa kayak muka aku tuh berubah gitu, yang kayak maksudnya kayak langsung kayak diem gitu. Terus tapi aku nggak marah. Maksudnya menurut aku ya orang tua pasti ada haknya untuk menasehati anak gitu. Di jalan pulang ibu nelpon aku kayak, sayang kayaknya harusnya ibu nggak ngomong kayak gitu deh sama sayang, ibu minta maaf ya. Ya Allah. Aku tuh jadi kayak, bu nggak apa-apa, ibu tuh sekarang ibu aku, jadi ibu tuh boleh nasihatin aku kayak gitu. Enggak, tapi harusnya ibu nggak ngomong kayak gitu sama sayang gitu. Manggilnya sayang. Iya baik sayang, manggilnya sayang. banget. Sama Endi, ada itu mah panggilan kecil aku, keluarga aku manggil aku kayak gitu. Ya Allah. Itu dan minta maaf sama orang tuh kan nggak mudah ya, apalagi Betul. ya, menantu Iya. gitu ya, maksudnya menantu ke anaknya, kan anak-anak itu kayak gengsi gitu Iya, kadang-kadang ya kan. Tapi betul. susah banget. Jadi banyak banget ya kamu pelajaran yang dapat dari ibu Terus aku gitu terapin ke anak-anak aku, dan anak-anak aku tuh juga jadi terapin ke orang-orang sekitarnya, ke temen-temennya. Jadi aku kalau lagi report gitu, kalau lagi ngambil rapot sama gurunya, gurunya tuh bilang kayak, bu ini belajar dari mana ya? Dia tuh kadang kalau misalnya kayak suka nyenggol temennya, terus dia kayak, maaf ya aku nggak sengaja. ya. Ya Allah lucunya. Ya itu emang diterapin dari neneknya, yang aku terapin ke anak-anakku. Iya kamu banyak Gitu. belajar banget dan Banyak. kamu bisa apa ya, diterapin ke anak kamu juga, mulai menerapkan juga hal-hal baik gitu Iya. ya. Sama Ketemu ibu kesabaran deh. nomor Nah 3, Kak. itu gimana caranya Itu dia sih. berhasil? Ya sedikit kurang lebih ya, tapi belum bisa kayak ibu sih Ibu ya. sabar banget Masya Allah ya. Ibu sabar banget sama anak-anak, kayak jadi adalah masa anak GTM ya kan, nggak mau makan gitu. Ibu tuh bilang kayak, gak apa-apa sayang, ada saatnya nanti dia merasa lapar. Anak-anak ibu kalau nggak makan ya nggak apa-apa, nanti mereka akan nyari makanan sendiri. Wah, dia aku kayak, bu aku nggak bisa sesabar itu. Ada momen aku terapin itu kayak, oke kalau nggak makan ya udah aku stop dulu. Ternyata bener dia kayak punya rasa lapar terus dia makan gitu. Tapi kayak sesabar ibu tuh masih belum Jauh ya. belum levelnya aku. Iya. Nah itu tuh sabar tuh paling susah ya sebenarnya ya. Ibu tuh berarti orangnya sabar, lemah lembut gitu kayaknya ya.
Iya, tapi ada juga ibu tuh seru banget kalau cerita. Kakak tuh pasti tidak menyangka ibu tuh punya kesamaan sama aku. Jadi ibu tuh kalau cerita tuh suka menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Iya, jadi seru banget kalau lagi ngumpul aku, ibu, suami aku sama mamaku. Yang ngomong ya aku sama ibu doang. Ya Allah, jadi sama-sama kalau cerita seru gitu ya. Wah, menggebu-gebu banget kita. Oh Iya. gitu, ya Allah. Nah, tadi kan kita ngomongin mertua nih. Sekarang aku mau nanya ibu kamu, Ya. gimana orang? Manggil apa? Mama, Mama. Iya, mama iya, ya. iya. Seperti apa sih mama sosoknya? Ini nih susah ya kalau ngomongin orang tua. Dari tadi tuh udah menahan-nahan dari ngomongin ibu sama mama. Tadi ngomongin mertuanya dia, kok gue yang pengen nangis nggak nyambung ya sebenarnya ya. Iya, iya. Mama tuh masya Allah tabarakallah ya. Kan banyak banget orang yang suka komen di aku kayak kira-kira kamu tuh amalannya apa ya bisa dapet mertua yang baik gitu. Masya Allah tabarakallah. Aku tuh nggak bisa jawab lagi kalau amalan apa gitu. Tapi yang aku tahu pasti bahwa doa mamaku sih yang benar-benar membawa aku jadi punya keluarga baru gitu. Semenjak aku menikah yang benar-benar sayang sama aku. Mamaku tuh dulu setiap aku mau pacaran, mamaku tuh cuma nanya satu. Dia cuma nanya, ibunya baik nggak sama kamu? Itu aku tuh bingung banget kayak kenapa pertanyaannya tuh selalu itu dan sama terus setiap aku ketemu sama misalnya aku punya pacar aku bawa dia tuh mamaku tuh tidak pernah nanya kayak dia orang kaya bukan gitu kan wajar ya kalau orang tua nanya Kerjanya tapi apa, kerjanya gitu ya. apa tapi nomor satu yang mamaku tanya adalah ibunya baik nggak sama kamu selalu kayak gitu terus setiap aku kayak lagi waktu pacaran sama Rama juga mamaku bilang mama doain kalau kamu jodoh sama Rama, ibunya sayang sama kamu. Aku tuh bingung kayak kenapa sih sepenting apa sih kalau mertua tuh harus sayang karena saat pacaran menurut kita itu bukan big deal gitu. Iya, benar. Tapi ketika menikah kan kita juga menikah sama keluarganya. Benar. Dan aku tuh dapat rezekinya itu sih kayak memang mungkin itu doanya ibu aku yang menembus langit Iya, ya. benar. Sepertinya. Akhirnya kamu mendapatkan mertua yang ibu kamu harapkan juga yang sayang banget sama kamu. Kayak tadi di gue ngeliatnya kayak hah gitu, maksudnya Iya. kayak ibu sendiri banget gitu, maksudnya kan kadang-kadang betul. kalau sama mertua suka ada boundariesnya ya, maksudnya orang bisa Iya. ada yang kayak gimana gitu ya, kalau ini bener-bener kayak ibu sendiri, kayak ibu kandung sendiri walaupun ya aku hubungannya sama mamaku pun juga ya ketika menikah kan kita udah di lingkaran yang berbeda gitu Iya, ibu sama mama kan udah menjadi orang lain yang keluarga yang harus kita utamakan adalah suami dan anak-anak jadi kita tuh semenjak menikah udah ada boundaries yang memang tidak boleh tersentuh gitu itu sih yang disepakati ngebuat sama kita suami ya. Iya sama keluarga besar kita itu Iya, ada kesepakatan Iya. sendiri gitu ya. itu mungkin salah satu yang ngebuat Masya Allah tabarakallah juga keluarga kita tuh hangat gitu. Masya Allah. Nah ini bukan bermaksud untuk membandingkan ya, tapi ada nggak sih perbedaan parenting antara ibu dan mama? Ada banget sih, maksudnya tapi dua-duanya itu in a good way. Jadi mamahku itu adalah orang yang sangat kerasnya tuh dalam arti tapi aku bersyukur juga sih. Kerasnya tuh dalam arti kayak kamu itu harus mandiri, tidak boleh bergantung sama orang lain. Kamu harus punya plan dalam hidup kamu, kamu harus punya tujuan. Jadi hidupnya tuh yang benar-benar ada ada planningnya gitu, Iya. ke struktur gitu. Sedangkan ibu mertua aku itu orang yang kayak hari ini itu kita harus nikmatin. Kalau besok itu adalah miliknya Allah. Iya. Jadi kan dua parenting yang berbeda, Iya. tapi ternyata itu sangat membangun karakter aku menjadi lebih baik. Dan suami aku. Jadi suami aku dia kan waktu menikah umur 28 tahun dididik seperti itu, aku dididik seperti itu sama mama yang awal-awal pasti ada kecekcokan ya karena Iya. namanya parenting yang berbeda, tapi lama-lama kita mengambil baik dari kedua itu sih. Iya. Jadi kayak aku tuh kalau lagi stres banget misalnya nggak nge-achieve apa yang pengen aku achieve, aku ingat kata-kata ibu bahwa kayak oke, gue harus happy hari ini karena besok tuh bukan punya gue. Iya. Besok tuh udah punyanya Allah. Jadi itu sih yang perbedaan itu yang ternyata memang ngebangun kita menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jadi kamu bisa juga memiliki parenting dari mama kamu untuk kayak lebih mandiri, Betul. untuk kayak lebih apa namanya? Apa tuh bahasanya? Apa kak? Mandiri, survive. Apa? Allah, nggak nyampe di otak gue. Ya udah deh itu deh ya. Itu ya. lebih memikirkan hidup ke depan tertata Betul, gitu. Tapi ya. kalau kita lagi kayak overwhelmed juga bisa inget kata-kata ibu gitu ya. Bener. Aku tuh biasanya datang ke rumah ibu tuh kalau lagi overwhelmed itu.
Jadi kayak Bu, aku lagi capek banget, dan ibu tuh sering banget marahin aku karena aku tuh kerja terlalu keras. Kayak menurut ibu tuh gak perlu kayak gitu. Tapi sedangkan aku kan dididiknya bahwa kayak kita tuh selagi muda harus kerja keras. Kayak selama itu pekerjaannya halal dan insya Allah berkah ya. Tapi harus kerja keras. Nah sedangkan ibu tuh kayak, sayang, tenang, santai, gak apa-apa. Jadi itu sih yang ngebuat aku balance hidup aku. Iya, apalagi udah jadi ibu juga kita udah beda ya ini ya, pandangan hidupnya udah lebih menggebu-gebu Betul, juga. apalagi udah punya anak kan, pasti kayak adalah yang keuangan-keuangan yang harus di-achieve Dua gitu. anak, Betul, mendidik betul. anak juga kan nggak gampang. Jadi Benar, kalau orang benar. lihatnya kayak didik anak mah gini, ya semua orang balik Iya. lagi berbeda-beda ya cara mendidik Benar, anak. benar banget. Kitanya pun beda. Misalnya Iya. ada orang yang santai, ada orang yang kayak semua dipikirin. Kok aku apa-apa tuh kayak Dipikirin. Oh, Sama aku juga. wah kita gimana kok disatuin? Iya, kayak udah overthinking, overthinking. Udah kan. kayak aduh gimana nih anakku, Aku aduh, semuanya gitu. dipikirin. Nah ibu tuh tipe orang yang kayak nggak semuanya harus dipikirin sayang, nggak semuanya masalah dalam hidup itu ada jawabannya. Itu mertua aku selalu ngomong gitu, Nah. kayak gitu ya Bu, iya it's okay, dan jawaban gak sesuai ekspektasi kamu juga, jadi nggak apa-apa, santai aja, itu hidup Kapan-kapan gitu. harus ketemu ibu deh. Iya makanya harus banget. Iya, Harus untuk lebih banget. tone down lagi Iya. ya, kalau kayak gitu Iya, ya. teman-teman aku suka banget ngobrol sama ibu karena Iya kan loh. umur-umurnya ambisius kan, jadi kayak nih lo ngobrol. Nah, sama ambisius mertua tadi gue. kata-kata Iya ambisius. Oh iya. Aduh, ini juga nggak bantuin, nggak ada yang bantuin kata-kata yang ada di otak aku. Ambisius. Ambisius, Oke, kayak sip. well, ambisius. Jadi kayak Iya harus ambisius gitu. kenapa tangannya Iya, gini ya? bener. Kalau ambisius kayak gitu ya. Oke, sekarang aku mau kasih kamu challenge. Oke. Nanti akan muncul 2 pilihan dan kamu harus memilih salah satu. Oke. Jelaskan juga kenapa kamu memilih pilihan itu, oke? Oh gitu. Aduh, ada penjelasannya. Oke, Oke, sip. oke. Oke. Siap ya? Siap. Let's go, kita mulai. Pilih makan tanpa diganggu anak atau belanja tanpa diganggu anak? Belanja tanpa diganggu anak deh. sorry. Kalau makan yang penting masuk aja. Iya, Enak ya? enggak, udah terbiasa kalau itu. Benar. Udah terbiasa sambil Udah terbiasa. nyusuin anak, sambil Ah, makan, set udah terbiasa. Benar, udah langsung. Tapi kalau belanja harus me time dikit lah, boleh. Ya tuh, aku harus pilih. Iya kan, benar betul. Setuju lagi, benar Iya juga. kan? Iya benar. Makan udah biasa, ibu-ibu Udah mah digangguin biasa. anak. Udah anak 2 lagi kan, tinggal Nah. minta suapin. Belum Sayang belakang. suapin. Iya, belum belakang. Belum depan. Iya, udah ada. biasa. Masak untuk makan malam atau cuci piring setelah makan malam? Masak untuk makan malam, Ya sama. ya kan? Lah, aku jawab juga ya sama. Kalau gue nggak ditanya, tapi kita tetap jawab. Kalau jadi host gitu nggak Iya. ditanya nggak apa, Nggak tetap jawab juga. nggak apa-apa. Nah, Bebas. mengikuti mendalami. Iya. Ajak anak shopping atau ajak suami shopping. Ajak suami Shop. shopping. Aku tahu tujuan Iya. anak kemana. Iya kan? Kalau nggak ada suami gimana? Aduh ya ampun. Pakai baju kembaran bareng anak dan suami atau pakai baju casual bareng anak dan suami? Oh kembaran. Kembaran. Aku suka banget, bodo amat walaupun nggak mau tetap aku pakein. Kayak pakai ayo putih dan putih semuanya, kayak sayang ini kita ngapain? Nggak apa-apa, ini emang keluarga tuh ini tujuannya, baju kembar, ya nggak Kak? Kalau nggak gimana Kak? Benar. Iya. Biar kayak ibu-ibu kenapa ya, tapi ya gitu ya. Iya. Kayak lucu aja gitu kembaran Lucu. gitu. Suami aku beliin kemeja bertiga kembar, akunya beda sendiri. jadi kamu itu kalau orang lihat, oh ini bapaknya nih, gitu. Kelihatan Iya, nih. ketahuan nih. Bener. Anak tantrum atau anak susah makan? Oh aku anak tantrum deh, aku udah biasa. Anakku kan 2 laki nih, beda cuma gak nyampe setahun kan. Dengan ketantruman tuh aku udah nemuin peace-nya gitu. Kayak kalau tantrum tuh akan ada akhirnya, tapi Iya. kalau susah makan tuh aku stresnya bisa sampai nangis aku kadang. Overthinking juga ya. Anak gue nih gak makan Iya. ntar anak gue sakit gitu ya. Iya betul, aku tuh sampai ada momen waktu awal-awal apa namanya, empati, aku tuh sempet nggak mau ngasih makan anak aku. Karena kepikiran. Karena aku kepikiran banget. Jadi kayak aku pakai CCTV, terus sebelum anak bisa makan sendiri ya, susternya bantu gitu kasih makan. Aku lihat aja di CCTV gitu. Tinggal menunggu laporan. Karena bener aku juga stres lagi. banget Kak. Aku masakin, tapi kayak kadang kalau ngasih makan dia nggak makan sesuai gitu, aku tuh bisa masak lagi dari ulang. Kepikiran. Kayak kepikiran banget. Sama lagi. Ya Kayak kan? anak gue asupannya gimana nih nggak habis. Iya itu stres. dia, itu sih. Tapi kalau sama orang nggak sestres itu ya. Nggak, Walaupun soalnya- hasilnya sama misalnya gitu. Gak tau kenapa ya, kalau sama orang anakku makannya abis. Masa? Iya mungkin dulu karena aku tuh seringnya menyusui itu di BF ya, aku gak tahu juga ya. Jadi mungkin dia kalau deket aku maunya nyusu Oh, gitu loh. iya, Saat iya. awal-awal belajar. Tapi kan sekarang
waktu empasi itu kan mereka belajar makan sendiri. Sekarang udah lebih nggak repot sih karena udah bisa duduk sendiri dan makan bareng-bareng. Sendiri, ya. Bikin konten bareng anak, konten sih gue tuh. Bikin konten bareng anak atau bikin konten bareng suami? Aduh, dua-duanya pengen lagi, tapi suami deh. Suami. Kalau anak kenapa? Kalau anak enggak, anak aku suka. Jadi dia tuh selalu nanya kayak, "Bu, kapan kita syuting lagi?" gitu. Jadi suami aku tuh udah menerapkan kayak pola bahwa kalau kalian syuting ini, kalian tuh bisa menghasilkan uang. Terserah mau uangnya mau diapain aja. Jadi mereka tahu kalau misalnya syuting mereka bisa tahu kayak oke, gue bisa beli mainan gitu. Oh, jadi dia senang, semangat, ya, terus langsung. dia kayak punya kegiatan lain gitu loh, kayak senang, jadi kayak senang tampil gitu. Tapi kadang kayak aku tuh suka kasihan ya kalau sama anak, karena kadang kan anak tuh ada jam tidurnya, ada jam mainnya, jadi bukan satu hal yang harus dan pasti. Jadi kalau anaknya mau baru aku jalani, kalau anaknya tidak mau aku nggak jalani. Bener. Curhat ke ibu atau curhat ke suami? Curhat ke suami. Dimarahin ibu atau dimarahin suami? Dimarahin suami deh, karena ibu nggak pernah marah sama aku. Kalau marah berarti aku parah bang. Oh gitu ya, udah mentok gitu ya? Iya, kayaknya udah kayak, aduh aku ngakuin apa ya sampai ibu marah sama aku kayak nggak pernah marahnya, nggak pernah dimarahin juga sama ibu. Ya Allah, iya benar, sama suami aja deh, udah deh gitu ya. Iya betul. Sekarang kita mau lihat dulu momen sweet Merdianti dan suami. Katanya kamu sama suami itu udah merayakan ulang tahun bersama selama 8 tahun. 7. Ih dia mah. Ya tahun ini 8 ya? Sama belum 7, tahun ini ke-7. Oh tahun ini berkurang. Berkurang. Kita lihat videonya. Ini rekamin ibu nih. Ya Allah sumpah. Iya. Ya Allah. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward. Ya Allah lucunya. Terharu aku. Terharu ya 7 tahun merayakan ulang tahun bersama suami. Betul. Itu pacaran berapa lama kamu berarti? Aku setahun sih pacaran. Tahun pacaran. Berarti ini 7 tahun itu dari pacaran apa dari pacaran? Dari pacaran. Sampai menikah. Lama banget loh. Kamu pernah merasa bosan gak sih? Kayaknya kalau melihat dari ekspresinya nggak bosan lah ya. Kalau kayak gini ya nggak mungkin bosan gak sih sebenarnya kalau merayakan? Bosan apa nih, merayakan apa bosan sama suaminya? Bosan sama suaminya. Ya. Menjalin hubungan sama 8 tahun. Iya. Ada bosannya nggak? Jujur kalau bosan sih enggak ya, alhamdulillah. Karena aku tuh sama suami aku kenapa menikah, karena kita tuh bukan cuma ketika menjadi suami istri bukan cuma suami sama istri aja gitu perannya. Jadi aku sama Rama tuh belajar untuk jadi teman, jadi sahabat, teman cerita. Kadang juga kita jadi teman berantem. Jadi kadang kalau emang mungkin ada jenuh kali ya, mungkin jenuh dengan situasi kayak menjadi suami istri, ya kita jadi teman aja, kita pergi bareng-bareng sama teman yang lain gitu. Jadi kamu caranya kalau kamu udah mulai jenuh gitu, kamu boleh ngasih tahu Besti nggak tipsnya apa kalau udah mulai jenuh dengan pasangan? Aku tuh sebenarnya jenuh tuh kayaknya hampir dibilang belum jenuh ya, tapi kayaknya mungkin kalau misalnya tiba-tiba sama pasangan lagi ngerasa jenuh atau kayak dengan situasi atau rutinitasnya kan itu aja. Kalau menikah pasti ada mungkin rasa jenuh. Kalau aku selalu mengingat tujuan pernikahan. Jadi kayak kalau lagi jenuh atau bosan kayak ingat tujuan pernikahan kita tuh apa. Karena aku sama suami aku tuh kayak setiap tahun tuh kita bikin tujuan-tujuan gitu di pernikahan kita. Jadi gimana tuh? Tujuan misalnya kayak awal nikah tuh, jadi kan boleh gak sih cerita dikit? Boleh dong, cerita dong. Bisa tentang mertua aku juga nih, seru. Jadi aku sama suami aku tuh kan nikah kan dari nol bareng-bareng ya Kak. Tapi gak nol banget sih. Jadi suami aku tuh baru mulai kerja dan kita menikah. Tapi suami aku tuh di banyak lah di support sama mertua aku. Kita udah dipinjemin apartemen, udah dikasih kredit card, dikasih uang jajan juga. Jadi ya hitungannya kan sebenarnya nggak nol gitu. Awal-awal tuh kayak awal nikah tuh aku ngerasa nyaman nih, aku ngerasa safe gitu kan. Tapi lama-kelamaan aku tuh jadi cemas. Karena lama-lama tuh aku jadi comfort banget. Oh, oke. Aku ngerasa kayak bahwa tujuan pernikahan itu adalah kita harus membangun keluarga itu sendiri. Kalau kayak gini jadinya aku takut bahwa kayak biasa hidup misalnya di angka dari 1 sampai 100 udah hidup di angka 70, umur gak ada yang tahu, tiba-tiba udah gak bisa disupport lagi, kita jadi gak bisa menerima. Jadi aku akhirnya memulai itu sama suami aku bahwa kita harus tinggalin
fasilitas-fasilitas yang diberikan orang tua kita, jadi kita memulai dari nol. Nah aku akhirnya satu-satu tuh aku kasih. Itu lucu banget sih cerita. Aku belum cerita di mana-mana. Jadi satu-satu dikasih. Kayak awalnya kita keluar dari apartemen, terus kita ngontrak rumah, terus kembaliin kredit card, terus aku yang ngomong ke ibu bahwa ibu nggak boleh kasih uang jajan lagi ke suami aku. Serius? Iya. Terus ibu tuh kayak sempat panik gitu. Ini tuh fasilitasnya separah kita tuh nggak pernah bayar listrik Kak di apartemen itu. Jadi wifi listrik tuh udah ibu yang bayar semua gitu, dari support dari orang tuanya Rama suami aku. Satu-satu aku kembalikan gitu, kayak kredit card balik, uang jajan balik, yang terakhir adalah kita kembaliin mobil saat itu. Jadi semua dibalikin satu persatu, balikin, memulai dari awal lagi, ngontrak rumah waktu itu sama suami aku. Suami aku tuh sempat kayak mikir, duh hidup tuh ternyata keras banget ya gitu. Baru terasa. Aku mikirnya bahwa nggak apa-apa, kita harus mulai dari nol. Jadi ketika kita achieve, itu adalah usaha kita bareng-bareng. Dan menurut aku bahwa itu udah bukan tugasnya orang tua kita lagi untuk support kita, apalagi secara finansial. Karena orang tua, dan aku tuh suami aku ini punya adik-adik yang masih sekolah. Jadi aku ngerasa kayak udah harusnya ketika menikah itu udah selesai tugas orang tua. Jadi aku nggak mau ibu harus punya tanggungan kan, adik-adik suami aku yang masih sekolah gitu. Terus ibu tuh sempat nggak mau. Jadi ibu tuh nggak mau untuk ibu maunya tuh bantu. Jadi ibu mertua aku juga emang masya Allah tabarakallah sih, maunya tuh bantu kayak. Tapi ibu bisa bantu apa? Ibu selalu bilang gitu. Terus yang paling lucunya aku bilang, nggak apa-apa bu, ibu harus percaya sama kita pasti bisa. Tapi sedih juga ya kalau diceritain. Terus lucunya ini ada lucu banget. Aku lagi malam-malam gitu lagi sama suami aku lagi duduk di sofa, tiba-tiba kayak masuk gitu uang elektronik ya sebutannya. Oh iya. Kayak ya kan uang elektronik gitu. Terus kayak, ih kok ada yang transfer uang elektronik 1 juta, buat apa ini ya? Terus dari namanya ibu gitu. Terus aku chat, bu ini apa? Oh sorry sayang, ibu salah kirim. Gak apa-apa, buat makan aja ya. Jadi Sebuah taktik. jadi ibu tuh saking takut kayak, oke, kalian boleh mungkin mencoba, tapi aku juga pengen mendukung kalian, jangan sampai kalian gak makan gitu mungkin. Tapi kayak enggak loh bu, ada loh bu kita kayak, iya tapi ibu tuh memang tenangnya ibu ketika ibu tuh memberikan ke anak-anaknya gitu. Iya. Terus akhirnya kita mencoba. Nah dari situ Kak, jadi start balik ke tadi tujuan-tujuan itu biar nggak jenuh. Jadi setiap tahun itu kita punya tujuan. Waktu kita ngontrak rumah itu kita punya tujuan 2 tahun lagi kita beli rumah. Alhamdulillah sama Allah dikasih rezekinya kebeli rumah. Terus pengen punya mobil, kebeli mobil. Alhamdulillah. Kayak gitu sih. Jadi itu yang ngebuat kita kayaknya susah kalau ada rasa jenuh, karena tujuan-tujuan itu loh. Iya, kita masih punya tujuan untuk dicapai bersama gitu. Betul, iya. Tapi emang rasanya juga ya kalau jadi kamu di posisi ibu gitu, kayak kita udah punya anak baru ngerasain kayak, oh ini ya rasanya ya, khawatirnya gitu-gitunya ya. Karena aku tuh pengennya pas nikah itu lebih ke udah saatnya kita yang bahagiain orang tua kita. Bener. Terutama ibu-ibu, kalau dilihat perjalanannya ibu kan suka sedih ya. Iya. Kalau ngomongin ya, kayak maksudnya ibu tuh kuat banget gitu. Jadi pas aku nikah, aku tuh pengennya ibu dan mamaku gitu, pengennya tuh ngebahagiain. Jadi mungkin dulu pas saat itu ibu mungkin sempet kayak, ini anak kok balikin sih gitu, kenapa ya? Tapi aku tuh tujuannya, mungkin ibu sekarang juga udah ngerti sama mama gitu. Karena kita tuh aku sama Rama pengennya kalau bisa membahagiakan orang tua sih. Amin. Semoga bisa membahagiakan kedua orang tua sesuai yang kamu inginkan sama suami ya. Menurut kamu nih sebagai seorang ibu, gimana caranya kita tetap bijak memahami karakter anak yang berbeda-beda? Aku tuh pas awal anakku aku kan anakku deket banget nih Kak, jaraknya setahun. Aku tuh ke psikolog anak kan. Aku tanya gimana cara parenting yang baik tuh bagaimana. Yang paling aku tangkap adalah kita tuh harus suka mengerti point of view anak. Jadi kadang kan kita kan punya banyak banget sekali peraturan gitu kan di rumah. Tapi kadang kita juga harus mengerti gitu point of view anak. Apalagi anakku nih jaraknya deket. Dan yang pertama nih, kalau dilihat sekarang ya, karakternya tuh sungguh ekstrovert banget. Dua-duanya sama?
Nah, yang kecil ini karena dia waktu itu lahir tuh waktu lagi COVID kan, jadi nggak pernah keluar rumah, nggak pernah main. Setelah COVID baru dia sekolah, itu pun beda banget karakternya. Dia kadang kalau ngelihat orang tuh suka sedikit malu gitu. Tapi kayak ini kan berarti beda banget karakternya. Di situ aku tuh harus mengerti point of view-nya, dan paling susah itu kan sebenarnya ngebagi porsi ya. Jadi kadang aku tugasin suami aku kalau misalnya mereka tuh lagi butuh energi full dari kita berdua, suami aku pegang anakku, aku pegang pegang anakku yang pertama, aku pegang anakku yang kedua. Jadi jangan sampai mereka tuh kehilangan porsi orang tua gitu. Karena anak yang jaraknya nggak tahu ya Kak, anak yang jaraknya dekat, mereka tuh ngerasa mereka tuh bersaingnya tuh masih kuat banget. Dan karena itu, yang masih kecil, yang kecil masih kecil banget, yang pertama masih kecil banget, udah ada adenya gitu ya. Iya, itu sih harus mengerti. Walaupun kita banyak sekali peraturan di rumah, terutama menurut aku tuh kita harus cara tahu karakternya adalah mengerti point of view-nya mereka sih. Nah itu caranya gimana kalau boleh kamu sharing sama bestie-bestie, siapa tahu bermanfaat, karena kan jadi ibu tuh nggak berhenti belajar loh, maksudnya mau anaknya berapa juga tetap aja kita harus mengikuti zaman juga, dan semua orang kan punya pengalaman beda-beda ya. Aku juga suka seneng ngomongin anak karena punya masukan baru lagi gitu. Betul. Aku tuh tipe orang tua yang sama suami aku tuh kita tuh ngevalidasi emosional anak kita. Jadi dari kecil aku tuh tidak pernah melarang anakku menangis, anakku terlalu senang atau apa. Jadi ketika dia jatuh, kan suka banyak yang kayak kamu kuat gak apa-apa. Nah, aku tuh memang pas aku belajar sih sebenarnya, belajar dari psikolog, dan mudah-mudahan ini nggak salah yang aku omongin ya. Kalau salah boleh gitu. Sangat terima kritikan dan saran. Terus jadi aku Kalau salah boleh gitu. Iya boleh dikritik gitu. Di sini di sini. Kan kalau salah boleh gitu, saya terima kritikan. Tidak saran, ya kan, takutnya kan nggak semua orang setuju dan nggak apa-apa. Kita kadang gila deh, abis nangis ketawa deh. Iya, menurut gue takut loh. Iya kan, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, nggak setuju. Ini menurut aku ya. Kalau nggak setuju salahin kakak ya. Nanya-nanya. Kan aku yang bertanya. Iya. Jadi pas dari kecil itu anak-anakku tuh udah kalau misalnya dia jatuh sakit, terus suami aku kayak ya nggak apa-apa, nangis aja. Oh boleh ya sedih. Jadi dari kecil dia tuh kalau mengungkapkan kata-kata itu dengan emosional dia, misalnya kayak aku pulang terlambat, dia kayak Bu, aku kecewa banget sama ibu. Jadi dia tuh sudah bisa meregulasi emosinya, maksudnya mengenali kayak oh ini gue kecewa, ini gue sedih, ini senang. Menurut aku itu penting banget sih untuk mengetahui karakter anak-anakku gitu. Nah yang nomor 2 ini juga lumayan challenging sih, karena nomor 1 tuh nggak tahu ya, mungkin karena saat kita masukin itu anaknya cuma 1 kan, cuma dia doang, jadi dia banyak keserap. Karena kita mau ngajarin anak kita yang kedua, yang abangnya kan pasti kayak gitu aja nggak ngerti, suka gitu kan. Jadi kayak yang kedua ngerti kok gitu. Jadi mungkin sebenarnya nggak masuk sebenarnya. Iya. Tapi kesininya dia udah lebih memahami emosi-emosi dia sih. Kayak misalnya dia marah, dia bilang marah. Kalau dia sedih. Itu menurut aku penting banget sih. Iya. Benar. Aku juga tahu teman aku ada psikolog juga tuh, sama tuh. Jadi gimana tuh Kak katanya? Mirip kayak gitu tadi, kayak misalnya kalau jatuh nggak boleh kayak ayo kuat, nggak boleh nangis, nggak are you okay gitu. Are you okay? Mana yang sakit, kita nanya ya, gitu. betul boleh banget. Kayak nggak boleh nangis. Ya ini juga anak aku yang pertama ini juga mantap ya. Kelihatan meluapkan segala sesuatunya. Kelihatan tapi pakai lipstick belum rata. Udah kayak tadi udah gini. Lucu banget. Ayo mau kemana lagi sih misalnya gitu. Ayah mau lari terus setiap hari, terus setiap hari. Udah bisa protes, tapi nggak apa-apa, kita tahu apa yang dia rasain itu betul. Kalau dia kesel, dia marah, nggak yang kalau diem doang kan kita bingung. Iya benar, gitu. Kayak maksudnya jangan sampai dia tuh nggak ngerti dengan apa yang dia rasain. Iya, gitu. makanya kasarnya dia bisa kalau misalnya lagi aku tuh masih marah Bu, aku tuh masih, iya benar, itu butuh waktu. Iya, ya ampun Kak, sama banget. Kalau anakku disebutin gitu. Kayak ini kayaknya aku maafinnya 6 bulan ya. Gitu. ya kan tim aku sering banget denger itu. Karena udah terlalu keterlaluan ibu, pulangnya terlalu lama. Kayak 6 bulan ya. Catetin. Ya tapi dia tuh nggak ngerti 6 bulan tuh kayak berapa lama. Ya. 6 menit juga bisa kayak aku sayang ibu. Ya udah sini. Lucu banget loh dia. Kayak gitu dia. Ya lucu. Berarti seumur ya anak kita yang pertama seumur. Ya. Nah kalau soal anak nih, apa yang berbeda antara kamu dan suami? Misalnya kamu lebih nggak tegaan sama anak, atau suami lebih gampang luluh kalau anak minta sesuatu? Nah ini tuh udah peraturan aku sama suami aku. Jadi kita tuh waktu awal menikah
banyak mencari tahu kan kalau punya anak tuh bakal kayak gimana. Dan waktu itu ya saat tahun berapa ya 2017 sempat nyari tahu bahwa salah satu penyebab perceraian tuh kan anak, maksudnya kayak beda pendapat anak gitu, tentang anak gitu. Nah di situ aku sama suami menerapkan bahwa aku dan suami itu satu suara. Oke. Jadi anakku itu misalnya mau beli mainan nih, suami aku bilang enggak, dia nggak akan nanya ke aku, karena tahu kalau aku juga akan bilang enggak. Oh. Jadi sistem kita tuh kita bahas dulu. Jadi kalau misalnya kita beda pendapat nih, kita bahas dulu di kamar. Kayak misalnya, oke, anak kita mau les berenang nih, tapi menurut suami aku terlalu masih kecil. Nanti aja. Tapi menurut aku kalau masih kecil malah harusnya les berenang. Itu kan beda tuh. Bener. Kita diskusin dulu di kamar. Terus akhirnya suami aku bilang, oke, make sense, alasan kamu kayak gitu. Oke, kita les renangin. Jadi anak-anak taunya, oke, boleh ya. Jadi kita tidak pernah berbeda pendapat di depan anak kita. Oh oke, itu penting, itu juga bisa dicatat sama Besti itu. Jadi anak nggak bingung ya kalau misalnya betul. perbedaan pendapat ibu dan bapak, jadinya bisa kayak emak gue pasti ngomong enggak, Iya, kalau bapak gue bener. bilang boleh. Iya gitu. bener kan? Iya benar. Takutnya Aku sih gitu. kalau salah. Kalau kita kalau salah berarti Boleh komen. boleh komen lagi. Atau komen ke kajian deh kayaknya. tadi salah kan. Tapi nggak apa, kan menjadi ibu tuh kan belajar terus, nggak ada Betul, benar nggak ada betul. Iya, salah ya benar, kan. Seru deh, apalagi seru ngomongin anak nih ya kita. Kenapa harus udahan kita Oh gitu. terpotong durasi. Ya. Padahal seru banget ngomongin anaknya tidak ada beresnya Seru ya. banget, ada mertuanya, Ya, ada ibunya, seru banget ada loh. anaknya, seru banget loh. Makasih banget loh datang ke sini. Aku loh. yang thank you udah diundang. Seru banget Kakak. obrolan Aku juga. orang tua dan anak ini Iya, ya. benar-benar. Makasih banget loh dan Terima kasih. untuk Besti diambil yang baiknya dibuang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, subscribe semua sosial medianya Bun Life Teman. Thank you Besti.